Amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Sebelum Anda duduk, Anda katakan kanan kirinya, Anda katakan seperti ini. Tempat ini akan jadi penuh dan pastikan bahwa Anda yang mengajak orang-orang untuk duduk di belakang sana. Bilang gitu ya. 1, 2, 3, go. Haleluya. Oke, cuma sekali bisa duduk kembali. Terima kasih buat tim PAW yang begitu dahsyat. Luar biasa. Senang bisa berjumpa dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Albert Hartanto. Hari ini saya adalah host pastor dari GMS 2 Surabaya Selatan dari Pengembalaan Family. Dan saya bersyukur loh bisa berada di tempat ini. Kalau Anda bisa lihat, saya mulai kucel. Saya mulai kucel karena saya dari pagi saya sudah di sini. Ini yang kami lakukan. Kami memanaskan tempat duduk Anda. Sebelum Anda duduk, kami pastikan semuanya dapat diduduki dengan nyaman. Kami pakai 3 ibadah untuk membuat teman-teman AOG bisa duduk dengan nyaman. Kalau hari ini Anda bisa duduknya nyaman, anget-anget gitu. Karena kita sudah panaskan dari ibadah jam 7, jam 10 hingga jam 1 ya. Dan hari ini saya bersyukur, paling tidak dengan saya melihat 2 ibadah ini, saya bisa melihat kalau nanti Tuhan pakai kalau nanti Tuhan pakai ibadah selatan tuh nanti family 5 kali, mungkin rasanya kayak gini feel-nya. Terus tadi Nelga bilang gini tadi, si Nanda bilang gini. Ya kok kami memberikan Koko trial gimana rasanya ibadah 5 kali. Thank you ya Nanda. Terima kasih sudah dikasih trial ibadah 5 kali sejak tadi pagi sampai sekarang. Dan saya merasa bahwa saya tidak capek karena saya melihat orang-orang yang antusias mencari wajah Tuhan. Katakan kanan kirinya, Anda antusias mencari wajah Tuhan. Orang-orang yang datang di ibadah jam gini itu pasti orang-orang yang sudah bertujuan menutup harinya dengan pesan Tuhan. Karena itu pastikan ya, kalau nanti Anda pulang, Anda dapatkan sesuatu. Anda pastikan di kantong Anda lagi kosong. Anda pastikan pulang nanti Anda bawa sesuatu ya. Ya, Anda bawa sesuatu, Anda bawa pesan Tuhan dan Anda bagikan kepada siapapun yang Anda temui. Oke? Hari ini saya akan memberikan satu pesan Tuhan dengan judul Jangan Fasik. Katakan di kanannya, katakan jangan fasik. Katakan ke kirinya, jangan fasik juga. Apa itu kefasikan, saudara? Apa itu kefasikan? Kefasikan itu adalah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Kefasikan itu adalah tahu apa yang benar tetapi tidak melakukan kebenaran. Tahu apa yang baik tapi tidak melakukannya. Tahu apa yang harus dilakukan tapi diam saja dan tidak melakukannya. Itu kefasikan. Hari ini saya bersyukur saya melihat AUG itu bertumbuh luar biasa. Saya masih ingat loh AUG ketika di tempat ini di hari Minggu saya melihat ketika Anda masih 1 kali ibadah, jumlah Anda itu masih kurang lebih 300-an. Saya masih tahu, saya masih punya catatannya ketika Anda masih around 300, 350, saya masih lihat. Dan ketika Anda mulai split up dari AUG Teen dan AUG Youth, saya melihat sebuah jumlah yang terus bertambah, terus bertambah. Saya tahu karena ada orang-orang yang serius mengerjakan wilayah selatan. Hari ini saya mau sampaikan, bahwa saya sebagai host pastor Surabaya Selatan, saya mengerjakan dengan serius orang-orang yang ada di selatan. Saya mengerjakan dengan serius Cigi-Cigi family yang ada di selatan. Dan orang-orang muda juga dikerjakan dengan serius dengan orang-orang yang hari ini memimpin Anda. Ada orang-orang dahsyat yang ada di depan Anda. Mereka juga berpikir serius bagaimana memenangkan wilayah selatan. Ini kerinduan kami, ini kerinduan saya juga. Wilayah selatan ini bukan wilayah yang kecil, wilayah yang cukup besar juga. Itu sebabnya itu menjadi tanggung jawab kita untuk memenangkan wilayah selatan di area-area manapun. Kalau Anda masih lihat tempat-tempat yang kosong, tadi saya bilang sama teman-teman di Teen jumlahnya masih belum sebanyak ini juga. Tetapi saya melihat masih ada tempat-tempat yang kosong, demikian juga di Youth pun di bagian belakang ini masih ada tempat-tempat yang kosong. Kalau depan ini penuh gini ya, kurang lebih itu, kalau penuh itu kurang lebih 500-an kalau depan sini ya. Di belakang itu baru mulai menginjak di angka di atas 500. Anda lihat ya, kalau masih ada tempat yang kosong. Saya itu dulu tuh tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, bersyukur ya buat tempat yang kosong. Saya bilang, kok bisa bersyukur dengan tempat yang kosong? Kalau Anda lihat, coba lihat ke belakang itu ada tempat yang kosong. Bisa nyalain lampunya enggak yang belakang ya? Bisa enggak ya? Anda lihat ya itu ya. Anda lihat dari ujung sana ya kan. Waduh, dikasih par gitu serem ya, kayak horor gitu. Dari tempat ujung sana sampai ujung sana, itu harusnya jiwa-jiwa yang juga teman-teman youth juga hari ini
Anda pastikan bahwa tempat-tempat yang kosong itu adalah bagian Anda untuk melihatnya. Tempat-tempat yang kosong itu harus Anda yang mengajak orang-orang itu. Saya tadi mendapatkan satu vision. Ada satu blok yang akan dipenuhi oleh satu orang saja yang bawa di tempat tim tadi. Tuhan memberikan satu penglihatan yang begitu indah. Tuhan katakan satu blok ini akan dipenuhi oleh satu orang. Dia akan berdiri dan dia bawa semua temannya sampai satu blok. Tuhan tadi bilangnya tuh kayak sebelah situ gitu ya. Satu blok itu dia akan bawa temannya. Mungkin itu jumlahnya bisa ratusan. Demikian hari ini, kalau Anda masih lihat tempat-tempat yang kosong, itu porsinya itu milik Anda, bukan miliknya orang lain. Kalau Anda pernah lihat murid-murid Yesus yang 12 itu ketika ada 5.000 orang kelaparan. 12 murid Yesus itu nurut saja sama Tuhan Yesus. Berikan mereka makan ya, supaya mereka pulang tidak kelaparan. Berikan mereka makan supaya mereka makan tuh pulang tuh kenyang, perutnya tidak kosong. Anda tahu ketika mereka pulang, ketika mereka itu semua selesai, apa yang mereka dapati? Ada 12 bakul. Kenapa kok 12 bakul? Karena muridnya 12. Kalau muridnya 13 ya mungkin 13 bakul. Anda tahu? 13 bakul adalah porsinya setiap murid-murid tersebut. Setiap orang yang mengerjakan apa yang menjadi idenya Tuhan, apa yang menjadi visinya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, mereka akan pulang bawa bakulnya. Orang-orang selatan. Saya boleh tahu yang tinggal di area selatan bisa angkat tangan? Ini pertanyaan bodoh kayaknya ya. Sudah ibadah di GMS Selatan, tanya siapa yang tinggal di area selatan. Tapi saya boleh lihat enggak? Yang tinggal di area selatan bisa angkat tangan enggak? Kalau sampai ada yang tidak angkat tangan, itu pasti yang di depan-depan rumahnya di barat semua ini. Termasuk saya juga, ini pasti orang-orang kesasar ini ya. Para pemimpin-pemimpin yang kesasar rumahnya di barat semua, tapi hari ini melayani di wilayah selatan. Hari ini ya, Billy kah? Oh, Billy ini di AOG ya? Wow, si Tuhan Billy senang melihat Anda. Billy di barat kah rumahnya? Oh di selatan ya? Oh ya puji Tuhan ya. Anda lihat ya, kalau 12 murid itu setuju dengan idenya Tuhan. 12 bakul dibawa pulang sama 12 murid. Anda lihat yang belakang itu masih kosong. Saya kasih tahu ya, bahwa ada bakul-bakul yang harusnya menjadi porsi Anda untuk Anda bawa pulang. Tapi kalau Anda tidak antusias, jangan salahkan kami kalau tempat-tempat itu nanti yang isi bukan orang-orang selatan, tapi orang-orang dari area lain yang memenuhkannya. Bakulnya itu harusnya bakulnya Anda. Masa dibawa pulang orang-orang yang bukan tinggal di area selatan. Kalau hari ini Anda tinggal di area selatan dan Anda lihat ada tempat-tempat yang kosong, Anda pastikan saya yang bawa pulang bakulnya. Porsinya saya yang bawa pulang bakulnya. Tempatnya tempat saya yang bawa pulang bakulnya. Hari ini kalau kita ngasih lihat tempat yang kosong, bersyukurnya buat tempat yang kosong itu adalah ada masih banyak ladang yang Anda bisa lakukan, Anda masih bisa cangkul, Anda masih bisa kerjakan. Kalau hari ini tempatnya sudah penuh, full gitu, mungkin Anda bingung mau taruh mana kok sudah penuh gini. Kalau hari ini masih banyak jiwa-jiwa, tempat-tempat untuk jiwa-jiwa, Anda pastikan Anda menjadi bagian untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Amin. Katakan di kirinya, saya bagiannya. Ya, si Tuhan ya. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan dengan judul Jangan Fasik. Kita akan baca sama-sama di Mazmur 1. Mazmur 1, semua sudah buka. Kita akan baca sama-sama, kita akan simak sama-sama. Saya akan mulai bacakan, Anda bisa menyimak saja. Di Mazmur yang pertama ini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya ulangi, berbahagialah. Berarti Tuhan itu menunjukkan bagaimana hidup manusia itu kalau mau berbahagia. Anda mau berbahagia enggak? Kalau Anda mau berbahagia, firman Tuhan itu langsung masuk di Mazmur yang begitu indah. Kata-katanya itu firman Tuhan langsung masuk, katakan berbahagialah. Dan dikatakan kalau Anda mau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Fasik itu adalah tahu yang benar tapi tidak melakukannya. Tahu apa yang harus menjadi bagian dalam hidupnya tapi diam saja. Tahu kalau sebetulnya itu tugas kita tapi kita biar yang lain aja lah. Anda tahu bahwa ketika firman Tuhan bilang, ayo
Bahwa setiap orang mencintai dan mengasihi Tuhan. Oh itu tugasnya Nanda aja, bukan tugasnya kita. Itu tugasnya Anthony, itu tugasnya gembala saja, bukan tugas kita. Ketika Anda tahu bahwa Tuhan yang berfirman, Anda sebetulnya tahu dalam hati Anda, oh ya itu tugasku juga ternyata ya. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda buka di Alkitab Anda. The Great Commission Matius 28 ayat 19 sudah ada enggak ketika Anda beli Alkitab itu? Sudah ada Pak. Sejak zaman emak engkong saya itu ternyata sudah di sana. Jadi sebetulnya apa yang ada di pundak orang percaya adalah membawa setiap orang percaya dan mengenal Tuhan. Ternyata itu sudah ada di pundak kita loh. Karena itu jangan fasik. Kalau Anda sudah tahu bahwa itu dari Tuhan, jangan jadi orang yang pura-pura tidak tahu juga. Oke youth, orang-orang muda itu menjadi bagian dari orang-orang benar. Saya katakan seperti ini bukan saya minta setiap orang untuk jadi pendeta, jadi preacher, jadi kayak Pastor Philip semua. Anda seperti itu juga. Kalau hari ini Anda terpanggil dalam bidang-bidang sekuler Anda, yang saya mau pesankan adalah temukan kehendak Allah di bidang Anda. Di pekerjaan Anda, di sekolah Anda, di keluarga Anda. Temukan Tuhan mau punya kehendak Allah apakah dalam hidup Anda. Supaya Anda itu ketika bekerja, Anda itu bekerja sebaik-baiknya karena Anda tahu maksud Tuhan atas pekerjaan Anda itu apa. Anda paham ya? Anda paham ya? Kalau Tuhan itu memberkati hidup Anda, terus berkat itu untuk apa? Apakah untuk membuat Anda tampak keren, pakai baju-baju yang keren, pakai baju-baju bermerek kah? Kalau Anda tampak keren terus mau ngapain? Kalau Anda tampak keren saya tanya esensinya. Suatu saat ketika Anda selesai di bumi ini, adakah kekerenan Anda itu membawa Anda ke tahta Allah? Adakah surga itu terbuka ketika Anda pakai baju keren? Kalau Anda buat berkat itu untuk buat Anda tampil ganteng, untuk buat Anda tampil keren, apakah itu membawa Anda ke tahta Allah? Tidak juga. Ternyata ada satu value yang lebih tinggi dari semuanya itu. Temukan kehendak Allah. Tuhan itu cuma rindu ketika Anda sudah mengenal dan menemukan pribadinya. Jangan berhenti dengan dirimu. Mulai sampaikan kepada orang-orang yang ada di kanan kirimu bahwa Yesus itu memberikan kebebasan, memberikan perubahan dalam hidup saya. Saksikan perubahan dalam hidup Anda. Hari ini firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada satu hikmat yang begitu indah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan ini berarti bahwa berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini berarti berbahagialah mereka yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Jadi jangan jadi orang yang terlihat melakukan aktivitas, berjalan itu melakukan aktivitas. Tetapi ternyata apa yang Anda lakukan itu hanya kefasikan. Kalau Anda mau melihat bagaimana kebenaran membela hidup Anda. Kalau Anda mau melihat kebangunan rohani dalam pengembalaan Anda di CG Anda, jangan hidup dalam kefasikan. Jangan hidup di dalam dosa. Kalau Anda sudah tahu itu dosa tetapi Anda tetap lakukan. Anda tidak akan lihat sesuatu. Anda tidak akan lihat satu kebangunan rohani yang dahsyat di pengembalaan Anda. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah God's leading. Ini adalah hal ilahi, menggembalakan orang, menjangkau orang, membawa orang pada Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau Anda jadi orang yang tetap hidup bergelimangan dalam dosa, percayalah Anda tidak akan melihat adanya sebuah revival. Kalau Anda mau lihat ada sebuah kebangunan rohani dalam hidup orang-orang muda, hiduplah dalam sebuah kekudusan. Jangan hanya berjalan itu tampak melakukan saja. Jangan hanya melakukan tanpa aktivitas saja. Berjalan, beraktivitas, melakukan cycling. Melakukan satu cycle kehidupan. Seperti seakan-akan ditemukan di gereja. Oh pelayanan loh. Oh pelayanan ya dia. Oh jadi pemimpin ya ternyata. Ternyata hidup dalam sebuah kefasikan. Bila ini masih terjadi dalam hidup Anda. Anda sedang membuang-buang waktu Anda. Dan Anda sedang menahan orang-orang untuk tidak melihat Tuhan. Jangan jadi sumbat. Jangan hanya berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan melakukan aktivitas. Tetapi Anda sendiri tidak melakukan. Don't teach what you don't do. Don't do what you don't teach. Pemimpin-pemimpin. Kalau Anda mau lakukan sesuatu, pastikan Anda sudah kalau Anda mau katakan sesuatu, pastikan Anda sudah melakukannya dulu. Kalau Anda ajarkan sesuatu, pastikan Anda sudah lakukan. Don't teach what you don't do. Don't do what you don't teach. Menjadi model
dalam setiap apa yang Anda ajarkan. Jangan jadi orang fasik. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berjalan. Yang berikutnya adalah orang yang tidak berdiri, dikatakan berdiri di jalan orang yang berdosa. Anda harus pastikan di mana Anda berdiri. Berdiri itu bicara mengenai Anda berpihaknya kepada apakah hari-hari ini sebagai orang-orang muda. Apakah Anda itu setuju dengan berdiri di antara hal-hal yang mengandung dosakah? Berdiri di antara hal-hal yang mungkin masih ada konten dosanya kah dalam apa yang Anda lakukan, dalam apa yang Anda pikirkan, dalam pergaulan Anda? Pastikan Anda hari ini berpihak kepada siapa dan kepada apa dalam hidup Anda. Jangan hanya tampak sebagai orang benar, dikatakan berjalan dan mendengarkan nasihat orang fasik. Ada satu kejadian, ada Raja Rehabeam itu. Saya catat nanya nih. Saya catat ada satu Raja Rehabeam itu di satu Raja-Raja 12 ayat 13 ayat 14. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggunganmu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dalam hidup ini kita tahu bahwa ada pilihan-pilihan untuk kita itu memilih pilihan yang baik dan pilihan yang salah. Pastikan kalau hari ini Anda mau hidup benar, pastikan pilihan Anda adalah pilihan-pilihan yang benar. Pastikan pilihan adalah pilihan-pilihan yang tidak mengandung dosa. Pastikan Anda ditemukan, berdiri itu berbicara mengenai Anda ini dikenal sebagai seseorang yang dulu waktu saya masih seusia teen. Saya pernah teen loh. Percaya enggak? Percaya ya? Percaya ya? Saya enggak percaya. Saya ngomong gini nih supaya ngasih tahu Anda bahwa Anda nanti suatu saat akan tua juga kayak saya. Dulu waktu saya teen, waktu teen tuh teman-teman saya tuh nakal-nakal, ya. Teman saya tuh nakal-nakal. Ada yang sudah teen tuh sudah merokok dan segala sesuatunya. Tapi saya waktu teen, saya itu tahu saya harus hidup dalam sebuah kebenaran. Saya tuh membiarkan diri saya untuk berada di gereja. Setiap hari Sabtu saya ditemukan juga di gereja. Dan saya memutuskan untuk, saya tidak mau pegang hal-hal yang seperti itu. Karena saya tahu saya tidak benar. Saya tahu itu tidak benar. Saya tahu dulu saya juga nakal juga. Saya juga, Anda bisa pejamkan mata. 1, 2, 3. Dan jangan dengar apa-apa ya. Buka mata Anda. Tadi saya sudah belajar dari ibadah pertama, saya pakai wireless. Dan itu menyusahkan saya untuk membuat Anda tidak melihat saya. Ya. Hari ini saya pakai aman ya. Saya tuh pernah ketika saya teen, teman-teman sekeliling saya itu suka merokok. Tapi saya itu bilang dalam hati saya tidak boleh merokok, itu dosa. Itu dosa. Tetapi ya saya tidak punya teman lain. Teman saya itu ya, saya itu sudah bilang dalam hati saya, Duh, gayanya luar biasa. Model kayak gini kok rokokan bara itu dalam hati saya. Cuman ya gimana, saya cuma punya teman itu. Tapi saya itu tahu bahwa saya harus berdiri dalam kebenaran. Setiap kali saya ketemu sama mereka, saya bilang gini, tidak usah rokokan tak. Nakal tidak apa-apa, tapi tidak usah rokokan. Buat apa rokokan? Ya kan, saya bilang gitu. Ya kan, sudah ditaruh aja. Ketika mereka merokok gitu, rokoknya saya ambil, saudara. Saya bikin mainan rokoknya itu ya. Saya tempelin Anda tahu ban mobil itu kan ada alurnya itu. Saya tempelin di alurnya itu ya. Nempel sampai panjang gitu ya. Terus akhirnya dia marah-marah sama saya. Akhirnya juga ketika mereka merokok, mereka tidak mau mendekati saya. Karena itu pemborosan buat mereka. Setiap kali bertemu sama saya rokoknya habis. Bukan dihisap tapi dibuat prakarya. Ya, Anda tahu juga bahwa ternyata ketika saya itu berdiri dalam sebuah kebenaran, itu membuat akhirnya ketika mereka itu mau melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka tidak ngajak saya loh. Mereka tidak ngajak saya. Ketika saya deklarasikan bahwa saya akan hidup tetap dalam kebenaran. Dulu saya juga suka berkelahi juga, namanya cowok juga. Jangan dengarkan ya. Cowok tidak harus suka berkelahi. Dulu zaman tidak enak. Ketika mereka tahu ada saya gitu ya, mereka juga tidak ke tempat-tempat yang tidak baik. Karena saya memastikan saya mau dikenal, saya itu berdiri di mana. Saudara, Anda tidak bisa memilih teman yang Anda miliki itu seperti apa. Itu sebabnya Anda harus pastikan Anda mau dikenali seperti apa hari ini. Firman Tuhan katakan,
berdiri pun Anda harus perhatikan. Kalau firman Tuhan katakan, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Kalau Anda sudah tahu muatannya dosa, menjauhlah daripadanya. Berlarilah daripadanya. Yang berikutnya adalah, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berjalan, berdiri, dan sekarang duduk. Duduk ini bicara mengenai jangan nyaman dengan kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Anda perhatikan kepada siapa Anda kumpul hari-hari ini, orang-orang muda. Hari ini saya percaya bahwa CG itu menyelamatkan hidup Anda. CG itu menyelamatkan hidup Anda. CG itu membuat Anda berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Firman Tuhan katakan, jangan duduk di kumpulan pencemooh. Jangan nyaman. Kalau Anda tahu kumpulan tersebut adalah kumpulan yang toksik, jangan membiarkan diri Anda nyaman di sana. Saya bilang gini bukan, oh jadi orang Kristen itu berarti harus eksklusif Pak. Yang penting kita orang-orang kudus semua. No, Anda harus temukan rumah Anda supaya Anda tahu ketika Anda harus menjangkau, Anda tahu kemana Anda pulang. Anda paham ya? Kalau Anda punya CG satu komunitas, tidak bisa kalau komunitas itu eksklusif, tidak ada pintunya. Orang mau mengenal Tuhan, tidak boleh. Ini komunitas Kristen. Kamu bukan Kristen, tidak bisa seperti itu. Kita tetap harus menjangkau, tetapi Anda punya rumah untuk pulang. Dan pastikan rumah untuk pulang tersebut adalah rumah di mana Anda tidak kumpul dengan orang-orang pencemooh, tapi orang-orang yang suka akan kebenaran. Jangan berjalan, jangan beraktivitas, tampaknya beraktivitas, tetapi apa yang Anda lakukan tidak mengandung sebuah kebenaran. Tampaknya melakukan kebenaran, tampaknya melayani, tetapi hidupnya juga tidak benar. Kalau Anda melayani, tempat ini kudus. Saya tahu kalau orang-orang melayani, pemimpin-pemimpin pastikan bahwa setiap orang yang melayani di stage ini harus benar hidupnya. Anda tidak main-main dengan kekudusan Allah. Ketika kali saya mau naik, saya selalu berdoa, Tuhan, this is your holy ground. Ini tempat kudusmu. Tuhan kuduskan perkataan hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya mengatakan apa yang benar saja kepada setiap jemaat Tuhan. Itu sebabnya, tanpa kekudusan mustahil orang melihat Allah. Tanpa kekudusan mustahil orang melihat Tuhan. Pastikan hari ini ketika Anda muda, Anda pun melihat bagaimana pemakaian Tuhan dalam hidup Anda. Ayat kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini antidotnya. Orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dikatakan di ayat yang atasnya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi ini berarti antidotnya adalah bukan nyaman dengan duduk di antara kumpulan orang-orang pencemooh, bukan duduk di antara komunitas yang tidak benar, tetapi adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman itu, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya adalah mendengarkan firman. Ini berarti bahwa Anda harus temukan sebuah komunitas atau tempat yang tepat untuk Anda bangkit, untuk Anda hidup, untuk Anda berjalan dalam hidup Anda. Jangan sesat dengan komunitas yang ada. Teman itu tidak boleh pilih-pilih, saudara. Teman itu tidak boleh beda-bedakan, ya. Teman itu tidak boleh beda-bedakan. Betul. Teman tidak boleh beda-bedakan. Anda tidak boleh bedakan teman. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Maksudnya kelebihan mancung, kekurangan mancung gitu ya. Ada yang kekurangan bobot, kelebihan bobot gitu ya maksud saya. Teman itu tidak boleh bedakan. Tetapi orang-orang benar, orang-orang muda, Anda pilih kepada siapa Anda bergaul, ya. Anda dengarkan perkataan saya, Anda tidak boleh membedakan teman. Semua harus bisa jadi teman. Tapi Anda pilih kepada siapa Anda berdiri, kepada siapa Anda duduk, kepada siapa Anda berjalan. Anda pilih teman yang tepat. Kalau Anda tidak pilih teman yang tepat, maka pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, karena itu pastikan hari ini orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan itu antidotnya. Dikatakan firman Tuhan janjinya gini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran lain. Mari bayangkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Percayalah ketika Anda itu menaruh hidup Anda tidak fasik, menaruh hidup Anda dalam sebuah kebenaran, Anda itu akan berbuah pada musimnya. Maksudnya berbuah pada musimnya. Pak,
Kok berbuah pada musimnya sih Pak? Kan yang enak itu berbuah pada musimnya maupun tidak pada musimnya. Firman Tuhan itu begitu indah. Berbuah pada musimnya itu berbicara mengenai Anda itu akan menikmati hal-hal yang memang menjadi hasil dari apa yang Anda kerjakan. Anda paham ya? Kalau hari ini Anda sekolah, Anda akan menikmati buahnya itu tepat pada musimnya. Tepat pada musimnya itu Anda itu punya hidup itu terlihat dari luar itu selalu pas gitu loh. Habis kuliah selesai dapat pekerjaan. Ya, habis bekerja, enggak lama dapat jodoh. Gitu nih maksudnya ya. Maksudnya itu Anda itu menjalani hidup masa muda Anda, menjalani hidup hari-hari Anda itu selalu pas, sesuai pada musimnya, sesuai dengan waktunya. Bukan orang yang hidup selalu dalam penantian akan sesuatu, tetapi selalu hidup pada musimnya. Firman Tuhan katakan yang berikutnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai apa yang tidak layu daunnya. Apa yang tidak layu daunnya ini bicara mengenai orang yang setia di tempat. Pohon itu tidak akan keluar buahnya kalau tidak ada daunnya. Kalau dia tidak pernah nempel di sumber air itu, maka pohon itu akan mati kering. Kalau dia mau berbuah, dia harus tumbuh dulu, dia keluar daunnya, dan kemudian keluar bunganya, kemudian keluar buahnya. Dan kalau tidak musimnya, bukan berarti terus dia itu, wah sudah tidak ada musimnya, ya sudahlah, jangan jadi orang itu kalau ada hasilnya baru saya setia Pak. Kalau tidak ada hasilnya baru, ya sudah kita pindah aja. Firman Tuhan katakan orang yang bisa mempertahankan daunnya itu orang yang selalu konsisten dalam hidupnya. Jadilah orang muda yang hari-hari ini tuh jangan seperti kutu loncat. Sebentar ditemukan di departemen multimedia. Sebentar ditemukan di departemen lighting. Sebentar ditemukan di departemen PAW. Ini mau nyoba pelayanan semuanya atau gimana? Belum mendapatkan satu rema, apa yang menjadi panggilan Tuhan di sana? Apa yang menjadi maksud Tuhan di sana? Pindah semua dicoba ya, apalagi dalam pekerjaan. Pekerjaan belum kelihatan hasilnya, sudah pindah pekerjaan yang lainnya. Tapi orang benar itu akan menjaga daunnya. Orang benar itu akan tetap hidup walaupun tidak pada musimnya. Ada masa-masa dalam kehidupan ini. Ketika mungkin dalam kehidupan Anda berusaha, ada yang bekerja ya di tempat ini. Siapa yang sudah bekerja angkat tangan? Yang lain masih sekolah berarti ya? Atau berkeluarga? Enggak lah, sekolah ya. Ya. Ada masa-masa dalam hidup ini di mana pekerjaan Anda mungkin tidak menghasilkan sebuah hasil yang baik. Ya. Ada masa-masa dalam hidup ini di mana Anda itu merasa kayak, kok kayaknya aku enggak menghasilkan satu hal yang baik ya. Tetaplah di tempat, konsisten saja, berdirilah di tempat. Orang yang konsisten itu mempertahankan daunnya. Dan orang-orang yang bertahan untuk mempertahankan daunnya, dia akan melihat buahnya. Dia akan melihat hasilnya. Seringkali dalam hidup ini, kita tuh melihat banyak orang itu yang tidak tekun dalam hidupnya. Banyak orang itu ketika memulai sesuatu, itu tidak berdiri di tempat, suka nyoba ini, suka nyoba itu. Akhirnya dia tidak pernah melihat buahnya dalam kehidupannya. Karena itu hari ini, orang benar itu harus tetap konsisten. Walaupun ketika dalam masa penantian belum lihat buahnya, Anda tetap ditemukan di tempat-tempat pengembalaan. Tepat ditemukan dengan sebuah kebenaran dalam hidup Anda. Bukan menjadi orang yang ketika tidak melihat buahnya, kemudian mulai ikut-ikutan hal-hal yang mengandung dosa untuk menghasilkan keuntungan. Mulai ikut judol, mulai ikut pinjol. Kayaknya yang all itu kok menakutkan gitu ya, mengandung dosa kayak apalagi ya, pinjol, judol, odol gitu ya. Ada satu lagi ya belakangnya all, tapi kok kayaknya saya tidak enak kalau ngomong ada all-nya di sini. Ketika Anda tidak menghasilkan satu profit yang baik, tidak menghasilkan satu buah yang baik dalam kehidupan, jadilah orang yang konsisten berdiri di tempat. Percayalah bahwa Tuhan itu suka orang yang setia. Bukan cuma pasangan hidup saja yang suka orang setia. Tuhan juga orang yang setia, yang berdiri di tempat untuk memberikan kontribusi, yang berdiri di tempat ketika panas terik terjadi, yang berdiri sebagai WL, walaupun mungkin saat itu ada
Kejadian-kejadian yang tidak enak terjadi dalam keluarganya. Konsisten tetap mau melayani, tetap mau berdiri sebagai CGL. Walaupun saat itu mungkin Anda mengalami satu tekanan yang tidak enak, pekerjaan tidak bagus. Tetapi Anda tetap berdiri di tempat untuk melayani. Ayo, siapa yang butuh didoakan? Padahal di balik itu Anda pun butuh didoakan. Tapi Anda mendoakan orang. Orang-orang tersebutlah orang-orang yang berdiri untuk mempertahankan daunnya. Saat Anda mempertahankan hidupmu, saya tahu bahwa buahnya itu akan datang dalam hidupmu. Jadilah orang muda yang mau berdiri di tempat. Konsistensi itu akan membuat Anda melihat buahnya dalam hidup Anda. Bukan demikian orang fasik dikatakan. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu kulitnya padi. Sekam itu tidak ada bobotnya. Sekam itu ringan sekali dikatakan ya. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Anda lihat ya. Mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu adalah beras itu padi. Padi itu menjadi berarti ketika ada isinya. Itu berbobot. Tapi dikatakan orang fasik itu seperti sekam. Sekam itu kulitnya. Anda tahu ya kulitnya padi? Dan kulit padi itu tidak ada bobotnya. Dikatakan bahwa dia akan hilang begitu saja. Bukan demikian orang fasik, mereka akan seperti sekam yang ditiupkan angin. Anda lihat ya, orang fasik. Anda kalau lihat ada orang bencekno gitu ya, yang hidupnya fasik gitu ya. Tidak usah bingung untuk menyingkirkan, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Orang fasik itu tidak punya bobot hidupnya. Kok bisa Pak? Firman Tuhan katakan jangan fasik. Hidupnya orang fasik itu seperti sekam. Kenapa? Karena orang fasik itu tidak melakukan apa yang dia katakan. Orang fasik itu tahu yang benar tapi tidak melakukannya. Ini berarti orang yang tidak punya integritas. Ingat ya, Anda harus punya integriti. Anda harus punya integritas. Kalau Anda mengatakan sesuatu, Anda harus lakukan. Kalau orang mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya, hidupnya tidak ada bobotnya. Anda paham ya? Anda paham? Ketika saya membagikan firman Tuhan seperti ini, saya harus melakukan seperti apa yang harus saya sampaikan. Kalau saya tidak melakukannya, maka hidup saya ini tidak ada bobotnya. Itu warning buat hidup saya. Kamu ini akan seperti sekam yang ditiupkan angin. Tidak usah diusir, tidak usah ditiup. Dia akan hilang begitu saja. Ini nasibnya orang fasik. Kalau hari ini Roh Kudus ingatkan Anda untuk tidak hidup fasik. Ini menjadi peringatan. Kalau Anda tidak mau punya hidup yang tidak ada bobotnya, yang tiba-tiba hilang begitu saja, tinggalkan kefasikan, lepaskan kefasikan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Ada 3 poin yang saya sampaikan pada ibadah hari ini. Yang pertama yaitu tidak berlaku benar itu adalah fasik. Tidak mengetahui yang benar tetapi tidak melakukannya itu adalah fasik. Dikatakan mereka yang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Jangan mau punya hidup yang tidak ada bobotnya. Jangan mau punya hidup itu yang... Anda tahu ya, ada orang itu yang ngomong apapun tuh orang kayak lihat. Ini orang tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Sehingga ketika dia ngomong itu juga tidak didengarkan. Hari ini gimana caranya memulai? Memulai adalah dengan melakukan apa yang Anda mulai ucapkan. Dari hari ke sehari. Seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang mengeluarkan daunnya. Dan yang berbuah pada musimnya. Ketika tidak ada musimnya, dia tetap mengeluarkan daunnya. Ketika Anda konsisten melakukannya, orang akan mulai lihat bahwa orang ini punya bobot. Orang ini punya bobot. Kenapa? Anda melakukan apa yang Anda katakan. Hidup orang benar, orang-orang muda, jangan mudah terombang-ambing. Jangan mudah dipatahkan oleh hal-hal yang bukan kebenaran. Kalau hari ini Anda tahu kebenaran itu yang menghidupi hidup Anda, jangan lepaskan kebenaran. Karena kebenaran itu akan mencetak masa depan Anda. Di poin yang berikutnya, kebenaran firman itu membongkar kefasikan. Saya tahu bahwa ketika Anda membiarkan diri Anda untuk berada di gereja, firman itu akan membongkar bangkir hidup Anda. Itu sebabnya orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Itu firman Tuhan katakan ya. Karena apa? Ketika Anda tahu, tapi bersyukur. Bersyukurnya apa? Kalau Anda didapati di tempat ini, dan Anda Roh Kudus mungkin ingatkan Anda, adakah kefasikan dalam hidup Anda? Berarti Anda itu masih siap untuk diselamatkan.
Orang fasik yang tidak siap diselamatkan itu yang sudah memilih untuk tidak hadir. Kalau hari ini Anda merasa, aduh aku kok kayak ditusuk-tusuk sama firman. Hari ini Anda orang fasik yang diselamatkan. Kalau hari ini Anda mendengarkan dan Anda tahu firman Tuhan itu sedang menusuk Anda. Saya itu pernah suatu saat ya, orang bilang gini, saya merasa kok kalau khotbah itu kayak menusuk-nusuk aku kok. Kayak firmannya itu kayak, kok khotbah ini buat aku tak. Dalam hati saya, GR, ngapain saya khotbah di depan ribuan orang kayak gini, cuma khotbah buat kamu gitu kan. Tapi ada satu hal yang Anda perlu tahu, bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia akan membongkar bangkir bila memang kefasikan itu masih ada dalam hidup Anda. Karena itu Anda itu diselamatkan loh. Ibrani 10:25, jangan tinggalkan pertemuan ibadah selama Anda membiarkan diri Anda ditemukan di tempat ibadah. Kefasikan itu akan terus goncang-goncangkan. Itu pilihan Anda. Anda pulang tetap dengan kefasikan Anda. Firman Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tinggal Anda itu mau nurut apa enggak. Nanti minggu depan lagi digoncang-goncang. Mungkin ada orang yang hidupnya itu suka digoncang-goncang gitu loh ya. Kayak naik kora-kora gitu ya. Kayak narik apa itu? Apa yang gini-gini itu apa namanya? Hah? Kora-kora ya itu ya. Ada orang yang mungkin hidupnya tuh suka digoncang-goncang. Saya tidak pernah tahu sih ada orang kayak gitu. Tapi apa mungkinkah ada orang yang suka menikmati hal itu. Ketika pulang gereja, aku senang hidupku ditusuk-tusuk gitu. Setiap pulang kayak hatiku dicaca-caca. Rasanya kayak lebih lesat gitu. Saya rasanya kok tidak pernah ada orang muda seperti itu ya. Kalau hari ini Anda tahu bahwa firman Tuhan itu sedang mencacah hidup Anda. Saya tahu bahwa firman Tuhan itu sedang melakukan pemurnian dalam hidup Anda. Supaya Anda tidak hidup fasik. Ini salah satu pesan Tuhan yang mungkin simpel juga, tetapi Anda tahu bahwa kefasikan itu bisa hidup dalam kehidupan kita loh. Tanpa kita sadari, kefasikan itu bisa hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai menghakimi seseorang, ketika kita mulai komplain dengan si ini, dengan itu, apa yang ada dalam hidup kita. Tapi saya tahu bahwa gereja yang benar itu akan membawa sebuah pesan yang tidak tebang pilih, yang tidak yang penting memanjakan jemaatnya. Kalau hari ini pesannya harus disampaikan, berarti ada salah satu hati yang harus dicongkel hatinya, yang harus keluar dari kefasikan. Anda pastikan bahwa kefasikan itu membuat Anda keluar dari kehidupan dosa Anda. Yang ketiga, kebenaran itu menuntun masa depanmu. Firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saya selalu encourage orang-orang muda. Saya menghabiskan Alkitab itu ketika saya muda. Bukan tak makan ya. Saya baca. Siapa yang sudah baca Alkitab satu kali? Puji Tuhan ya, banyak ya. Itu sebabnya Anda ini impactful ya. Anda itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Yang angkat tangan banyak loh. Percaya enggak? Ulangi lagi. 1, 2, 3 angkat tangan. No, ya toh. Saya tanya yang baca Alkitab satu kali, yang angkat tangan gini. Coba saya tanya lagi. Yang baca Alkitab 2 kali sudah habis. Banyak yang 1 kali ternyata. Kalau Anda hari ini baca Alkitab, saya tahu bahwa firman itu akan menjaga hidup Anda. Firman itu, kalau Anda luput dari ibadah, saya tahu bahwa firman itu akan bongkar bangkir hidup Anda. Jangan jadi orang yang, kalau setiap baca firman kok seperti saya ditusuk-tusuk, seperti kayak saya ini kayak ditegur terus. Berarti memang Roh Kudus itu mau bicara sesuatu sama hidup Anda. Jangan berusaha untuk tuli rohani. Jangan berusaha untuk buta rohani. Selama Roh Kudus ingatkan Anda. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan Anda, jangankan firman, kejadian dalam hidup saja bisa mengingatkan Anda kalau hidup Anda dalam kefasikan. Ada kejadian-kejadian dalam hidup yang membuat Anda berpikir, apakah karena aku tidak melakukan kebenaran? Aku tahu apa yang benar, tapi aku tetap menjaga hal tersebut supaya tidak aku tinggalkan. Saat itulah Roh Kudus sedang berusaha untuk menyelamatkan hidup Anda. Ada satu kebebasan, ada satu kata-kata yang muncul ya ketika saya ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan di AOG, di rooftop juga di tempat ini. Ada satu hal, waktu itu saya tanya ke siapa ya? Tanya ke salah satu tim AOG, saya tanya gini, ada tema apa? Biasanya kan selalu ada tema ya. Kali ini ketika saya ada tema itu, dia bilang gini, bebas kok temanya. Saya tuh berpikir, Anda kasih saya tema mengenai freedom, atau bebas saya sembarang kasih tema ya kan. Waktu itu saya lupa yang ngomong sama saya siapa gitu. Ketika saya tanya, bebas kok, bebas, apa Nelga yang ngomong? Kok kayak Nelga yang ngomong, siapa yang ngomong sama saya? Bebas kok. Saya tuh berpikir, ini bebas sungguhan apa tiba-tiba saya dikasih kejutan. Sudah saya susun semuanya, tiba-tiba keluar ada tema yang diarahkan gitu kan. Biasanya AOG itu selalu punya tema yang diarahkan. Tapi ketika tema bebas itu muncul, ada satu perkataan yang muncul dalam hati saya bahwa freedom is only for those who can limit themselves.
If you cannot limit yourself, then someone else has to do it for you. Kebebasan itu hanya untuk mereka yang bisa membatasi hidup Anda, yang bisa membatasi hidup setiap Anda. Kalau Anda tidak bisa membatasi hidup Anda, seseorang di luar sana yang akan membatasi hidup Anda. Entah itu orang tua Anda, enakkah hidup dibatas-batasi? Tidak enak. Kalau Anda punya hidup bisa membatasi diri, orang tua Anda tidak perlu ngomel-ngomel sama Anda. Kalau Anda punya hidup bisa membatasi diri, polisi tidak perlu datang untuk membatasi hidup Anda. Beberapa orang yang ada di balik jeruji, beberapa orang yang ada di balik penjara, menyesal melakukan apa yang dia lakukan. Tetapi sesal itu selalu datangnya terlambat. Karena itu hari ini Anda perlu tahu dan Anda perlu dapatkan kebebasan yang sebenarnya. Firman Tuhan katakan, if you hold to my teaching, then you will be my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. Ketika Anda membiarkan diri Anda untuk pegang firman. Aku taunya kebenaran, aku enggak tahu yang dunia katakan. Aku taunya pokoknya kalau enggak merokok itu sudah bagus, sudah benar. Katanya Tuhan pokoknya enggak merokok itu enggak bagus. Bait suci, bait Allah itu enggak boleh dicemari dengan sesuatu apa yang bukan makanan, ini bukan makanan. Kecuali kalau Anda merokoknya dimakan. Enggak, tetap salah. Ya, tetap salah. Ketika Anda pegangi kebenaran. Ketika seseorang itu memegang kebenaran, ketika banyak hal menerpa hidupnya, banyak hal menjatuhkan dirinya. Aku enggak tahu, pokoknya aku taunya kebenaran. Ada orang yang dibully. Ngapain sih sok suci? Yang lain upping price, kamu enggak mau upping price. Ngapain sih kamu itu yang lain? Lo bisa kerjasama, kasih VV yang ilegal dan segala sesuatunya itu untuk melancarkan pekerjaanmu. Nah, dan aku tahu kebenaran, pokoknya enggak tahu kita dibully dan segala sesuatu. Ketika Anda melakukan, memegang kebenaran, ketika Anda membiarkan diri Anda memegang kebenaran, Anda dinilai sebagai seorang murid. Then you will be my disciples. Anda akan menjadi seorang murid. Ketika Anda menjadi seorang murid yang membiarkan firman itu hidup dalam hidup Anda, maka nilai-nilai kebenaran itu akan mulai muncul dalam hidup Anda. Nilai kebenaran itu akan mulai muncul dalam hidup Anda. Ketika mungkin bukan musimnya, tapi Anda tetap hidup dengan daun-daun Anda. Anda tetap hidup, Anda tetap taruh hidup Anda di samping sungai, di samping mata air itu untuk membuat Anda tetap hidup. Aku tetap harus hidup dalam kebenaran. Aku tidak boleh lepaskan kebenaran. Walaupun saat ini aku sudah lakukan kebenaran, tapi aku tidak mendapatkan sebuah hal yang baik. Tuhan, aku hari ini sudah berdiri melayani Tuhan, tapi aku kok belum lihat jawaban doaku ya. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda sudah hidup dalam kebenaran, jangan lepaskan. Karena Anda tidak pernah tahu seberapa dekat jawaban doa Anda dengan hidup Anda. Ketika Anda pegang kebenaran, then the truth will set you free. Saat itulah kebenaran akan memberikan Anda kebebasan. Kalau Anda mau hidup yang bebas, the real freedom. Ketika Anda berdiri dalam sebuah kebenaran, itu yang akan membuat Anda punya hidup masa muda yang bebas. Karena itu jangan hidup dalam kefasikan. Boleh saya undang tim musik bisa maju ke depan?